Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, mereka semua menunaikan hari raya. Baik itu mereka menunaikan di tanah lapang, di masjid, ataupun bahkan di rumah mereka masing-masing. Hari ini kita merasakan ada nuansa yang sangat berbeda ketika kita memasuki Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, ya ummatal Islam, udi ilallah. Wahai umat Islam, kembalilah kepada Allah. Hari ini kita merasakan bahagia yang bercampur dengan kesedihan. Sukacita menyatu pada diri kita. Kenapa? Kita berbahagia selama sebulan penuh, 30 hari. Allah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan yang tidak setiap manusia mampu untuk menunaikannya. Allah telah memberikan kemampuan itu kepada kita. Maka sebagai syukur kita kepada Allah, sebagaimana Allah katakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa tersebut dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian, agar kalian bersyukur kepadanya. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita berhari raya. Hari raya artinya kembali kita dibolehkan oleh Allah, oleh syariat
untuk makan, minum dan lain sebagainya yang selama sebulan dalam bulan Ramadan tidak diperbolehkan. Idul Fitri artinya adalah kembali makan. Maka zakat juga yang ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Id namanya adalah zakatul fitri. Zakat fitri yang ditunaikan syariatnya adalah semenjak matahari tertenggelam pada hari ke-30 ataupun di akhir Ramadan sampai sebelum kaum muslimin melaksanakan sholat Id. Walaupun dibolehkan juga ketika ada udzur atau ada kekhawatiran tidak tertunaikan, maka 1 hari 2 hari sebelumnya. Bahkan menurut madhab Syafi'i sejak awal Ramadan diperbolehkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari raya ini kita berbahagia, kita bisa berkumpul dengan keluarga, karib kerabat, sanak famili. Namun kebahagiaan yang kita rasakan ini seolah tidak sebanding dengan kesedihan yang kita rasakan pula. Kenapa kita bersedih? Yang pertama, kita telah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang kedatangannya senantiasa kita tunggu, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan. Seolah baru datang kemarin menyapa kita, tapi hari ini kita sudah ditinggalkan olehnya. Memang Ramadan akan datang lagi di hari kemudian, 1 tahun yang akan datang. Tapi di tahun itu kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan hari ini pun sebagian dari kita sudah tidak bisa menjumpai hari raya Idul Fitri. Bahkan di hari-hari Ramadan, saat kita bersantap sahur bersama keluarga kita, ayah, ibu, anak, semua anggota keluarga bersantap sahur bersama, ada di antara kita yang tidak bisa menikmati kebersamaan itu karena memang Allah sudah menentukan. Kita hanya berharap kepada Allah bahwa kita memiliki satu tujuan. Tujuan kita adalah mencari ridha Allah. Tujuan kita adalah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh ada di antara anggota keluarga kita, karib kerabat kita, sanak famili kita yang sudah tidak berjumpa dengan kita di dunia ini, maka kita berharap kepada Allah karena keimanan kita di dunia, karena keislaman kita, kebahagiaan dengan memeluk agama Islam, dengan memegang keimanan, kita berharap semoga itu menjadi kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak, yang nanti Allah pertemukan kita di surganya kelak. Kita tidak berpisah dengan mereka sejatinya, karena tujuan kita sama. Sama-sama mencari ridha Allah, sama-sama ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktu yang berbeda, waktu keberangkatan yang berbeda. Ada yang lebih dulu berangkat, ada yang berangkat di pagi hari, ada yang di siang hari menyusul, ada yang di sore hari. Namun ketika tujuan itu sama, maka yakinlah Allah akan mempertemukan kita di surganya kelak.
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan surga ya Allah. Di samping itu ada tambahan yang Allah siapkan. Az-ziyadah kalau kita baca di dalam tafsir, yaitu an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kebahagiaan yang paling besar yang akan dirasakan oleh seorang yang beriman kepada Allah. Memang di dunia kita tidak akan pernah bisa melihat wajah Allah, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi Musa alaihissalam ketika memohon kepada Allah untuk memperlihatkan wajahnya, maka Allah perintahkan, pandanglah bukit itu. Sekiranya engkau mampu untuk menatapnya, maka engkau akan mampu untuk melihat wajahku. Namun apa yang terjadi? Seketika itu pula Nabi Musa pingsan, tidak mampu untuk menatap bukit tersebut. Dan itu salah satu bukti kecil yang menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Maka kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak ada bandingannya dengan kebahagiaan apapun, ketika seorang mukmin bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk melihat wajah-Mu di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, lidah ini keluh rasanya, hati bergetar, bercampur aduk kekhawatiran, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita hendak menunaikan ibadah kepada Allah, hendak menampakkan syiar Islam, tapi justru kita hanya bersembunyi. Kita diam dari pandangan manusia, kita diam dari aparat penguasa pemerintah yang memberikan aturan sholat di rumah. Kita bukan manusia yang memberontak penguasa, yang melawan penguasa. Kita berusaha untuk tunduk kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bahkan kita berusaha untuk mengikuti bimbingan arahan himbauan para ulama di MUI. MUI pusat sudah menyatakan kalau wilayah itu zona hijau, maka ibadah sholat id sebagaimana ditunaikan seperti biasanya. Dan kita semuanya sudah mendengar, sudah membaca, sudah tahu bahwa wilayah Wajo ini dinyatakan oleh Pak Bupati sebagai wilayah hijau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berat bagi kita, lisan kita untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang maha penguasa di muka bumi ini, di jagat raya ini, di alam semesta ini, di langit yang 7 dan di bumi. Tapi kenapa kita berat untuk mengucapkan kalimat itu? Karena ada batasan-batasan dari manusia yang sebenarnya tidak berhak untuk membatasi hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bersikap adil, bersikap bijak, bersikap jujur, jujurlah terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Allah yang maha tahu segala kemaslahatan bagi umat manusia. Allah maha tahu segala kemudaratan bagi umat manusia, karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan seluruh umat manusia. Maka kembalilah kepada Allah, wahai umat Islam. Kita berusaha untuk sebaik mungkin di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dianggap ingkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang oleh umat manusia, ketika kita taat kepada Allah, kita dianggap ingkar,
melanggar dan lain sebagainya. Selama kita tunaikan dengan penuh kehati-hatian, maka insya Allah kita akan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini yang akan saya anggap lebih banyak adalah mari kita kembali kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di saat pandemi wabah corona yang masih kita rasakan saat ini. Walaupun ada sebagian kalangan mereka yang berlebihan, begitu ketakutan, begitu khawatir dengan corona, sehingga aktivitas mereka sangat terbatas, bahkan seolah-olah tidak bisa bergerak sama sekali. Ada juga sebagian dari mereka yang mengabaikan, meremehkan. Ada juga yang menyatakan sepenuhnya adalah konspirasi. Bahkan menyatakan tidak pernah saya melihat ada orang yang benar-benar mati karena corona. Ini semua konspirasi. Di negara-negara yang banyak kematian katanya adalah film dan lain sebagainya. Ini juga tidak dibenarkan sama sekali. Maka kita harus bersikap sebijak mungkin dalam menilai kemudian menyikapinya, sehingga kita tidak salah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di hadapan umat manusia di muka bumi ini, sehingga tidak ada seorang pun dari kita yang terzalimi. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Wahai umat Islam, kembalilah kepada Allah. Marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Pintu taubat itu senantiasa terbuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, la tanqati'ul hijratu la hatta tanqati'ut taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan putus sampai manusia bertobat, sampai putusnya taubat. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari itu tenggelam dari arah barat. Maka sebelum Allah takdirkan matahari itu terbit dari barat, mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah, betapa banyak tindak kezaliman, kesalahan, kemaksiatan yang telah kita tunaikan. Mari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hak manusia yang pernah kita zalimi, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Dan setiap dari kita, mari kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pemaaf, yang berlapang dada. Apalagi Allah sudah mengingatkan melalui lisan Rasulullah SAW. Tatkala Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah di bulan Ramadan, sekiranya terjadi Lailatul Qadar, maka doa apa yang mesti aku panjatkan kepada Allah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, berdoalah dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf, maka maafkanlah aku. Allah saja pemberi maaf, dan Allah menyukai permaafan. Maka jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang pelit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai saat itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, menyukai permaafan, maka maafkanlah aku. Tapi tidak pernah kita memaafkan kesalahan orang lain di hadapan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita banyak penyimpangan, melampaui batas di dalam kehidupan ini.
Tapi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyeru kepada hamba-hambanya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku sekalian yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa yang dilakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Betapapun kesalahan hamba itu besar, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis qudsinya, "Ya ibnu Adam, law ataitani biqurabil ardi min khataaya la ataituka biqurabil ardi bil maghfirah." Wahai anak cucu Adam, sekiranya engkau datang kepadaku, dan Allah menyatakan, "La tusyriku bi syai'an." Datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh itu pula. Yakinlah, rahmat Allah luas, ampunan Allah jauh lebih luas. Rahmat yang Allah miliki 100%, 1% yang Allah turunkan kepada umat manusia di dunia ini. Dan kita mendapatkan bagian dari 1% rahmat kasih sayang Allah di dunia ini. Kalaupun toh di dunia kita tidak mendapatkan rahmat Allah sepenuhnya, maka yakinlah masih ada 99 rahmat Allah yang akan Allah berikan di hari kiamat di surganya kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita terbatas, usia kita sedikit. Kita hidup sementara di dunia, tidak lama. Tatkala kita berpisah dengan Ramadan, kita tidak menjamin, tidak tahu apakah di Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Bahkan hari ini pun di antara sanak saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, teman-teman kita, kita sudah tidak melihat di tempat ini karena sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun kita tidak tahu kapan nyawa itu akan menyambut manusia, kapan akan datang kepada setiap anak cucu Adam ini. Wa idza jaa ajalum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka sudah datang, maka mereka tidak akan bisa mendahulukan sedikit pun ataupun mengakhirkan ajal tersebut. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berharap kepada Allah saat Allah mencabut nyawa kita, maka kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Dunia ini juga tidak lama lagi akan binasa. Walaupun kita tidak tahu kapan binasanya dunia, tanda-tanda kecil dari hari kiamat itu sudah begitu banyaknya. Tinggal beberapa tanda kecil yang belum datang. Setelah itu akan datang tanda-tanda besar hari kiamat
Yang kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak menjumpainya, karena begitu besarnya fitnah, tanda-tanda besar hari kiamat. Bahkan sebagian dari kaum muslimin ada yang prediksikan pertengahan Ramadan kemarin itu muncul asap atau ad-dukhon, itu salah satu tanda besar hari kiamat. Tapi belum saatnya sekarang ini. Kita ikuti saja bimbingan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul, tanpa berlebihan untuk mentakyin, untuk menentukan kapan terjadinya hari kiamat, kapan akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum fitnah Allah datang, sebelum siksa Allah datang kepada umat manusia di dunia ini. Di saat pandemi yang merupakan ujian, merupakan fitnah yang Allah turunkan kepada umat manusia, dan kita berada di akhir zaman ini, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifatul Islam, sebagai khalifah pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, pernah terjadi gempa kecil di zaman beliau. Bumi itu bergoncang, bergetar, dan tidak sampai merusakkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Tapi apa yang beliau katakan? Sekiranya hal seperti ini terjadi lagi, maka aku tidak akan tinggal bersama kalian di bumi kalian ini. Umar bin Khattab begitu murka. Beliau tidak rela kalau Allah menurunkan bala, menurunkan musibah, menurunkan siksa kepada umat manusia selama beliau menjadi penguasa. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, pernah memberikan nasihatnya kepada para sahabatnya. Irtahalatil dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia itu berjalan membelakangi. Semakin lama kita tinggal di dunia ini, hakikatnya semakin sedikit jatah hidup kita, yang akan semakin mendekati perpisahan dengan dunia. Dan akhirat berjalan menghampiri. Semakin lama kita tinggal di dunia, semakin kita mendekati alam akhirat kita, yang kita tidak tahu nasib baik buruk kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi, mari kita kembali kepada Allah, kembali perhatikan perintah-perintah Allah, tuntunan syariat di dalam Islam ini, sehingga Allah menurunkan berkahnya kepada kita, menurunkan hidayahnya, petunjuknya kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya akhiri khutbah ini, mari kita tundukkan sejenak wajah-wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah menerima segala amal baik kita, menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Betapa banyak kesalahan yang telah kita berbuat, kadang kita sadari, kadang tidak. Dan begitulah manusia, berbuat kesalahan, kemudian sadar, bertaubat kepada Allah, kembali lagi berbuat kesalahan, sadar, bertaubat kepada Allah, dan seterusnya. Namun jangan pernah kita berputus asa untuk bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, kembali ke jalan yang benar yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah berislam, baik itu mereka yang masih hidup atau sudah meninggal.
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami dari kaum muslimin, dari kaum mukminin yang telah Engkau wafatkan ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, luaskanlah tempat mereka. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, petunjukmu ya Allah, ketakwaan kepadamu ya Allah, penjagaan diri dari pelanggaran syariatmu ya Allah, dan kecukupan diri mencukupkan Engkau sebagai pemilik ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, keselamatan di dalam beragama ini, kesehatan di dalam jasad ini, tambahnya ilmu beriring dengan tambahnya umur kami, keberkahan di dalam rezeki kami. Berilah kepada kami taubat kepadamu ya Allah. Berikanlah taubat kepada kami sebelum kematian menjemput kami ya Allah. Berikanlah taubat kepada kami saat sakaratul maut. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Selamatkanlah kami dari api neraka. Ampunilah kami saat perhitungan atas dosa amal yang pernah kami lakukan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridhamu dan surgamu ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu ya Allah. Allahumma rfa'anna al-waba wal bala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, angkatlah wabah, malapetaka, berbagai fitnah baik nampak ataupun tersembunyi dari muka bumi ini ya Allah, sehingga kami bisa leluasa untuk mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, limpahkanlah berbagai kebaikan kepada kami di dunia maupun akhirat. Selamatkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, di hari ini, di tempat ini, Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin wa la daynan illa qadaitah. Ya Allah, siapapun dari kami yang berlimang dengan perbuatan dosa, kesalahan dan kemaksiatan kepadamu, janganlah biarkan kami pergi dari tempat ini kecuali Engkau telah mengampuni segala dosa kami ya Allah. Siapapun dari kami yang memiliki kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan, Engkau mudahkan ya Allah, Engkau selesaikan ya Allah.
Siapapun dari kami yang memiliki hutang, Engkau berikan kemudahan untuk melunasinya ya Allah. Siapapun dari kami yang memiliki berbagai kebutuhan yang ada, Engkau berikan kemudahan untuk menyelesaikannya ya Allah. Wala maridun illa syafaitah. Siapapun dari kami yang sedang sakit, maka Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kesehatan ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dari kaum muslimin yang mereka mendapatkan ujian, mereka ditindas, dibantai, dibunuh, diperangi oleh musuh-musuhmu ya Allah. Dan hinakanlah orang yang memusuhi kaum muslimin ya Allah. Menangkanlah kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada umat Islam, berikanlah kemuliaan kepada Islam, sehingga bisa ditunaikan sesuai dengan apa yang Engkau atur kepada umatmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.